Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini mau rekomendasiin ke kalian drakor alias drama Korea yang ternyata mendapatkan rating 19 ke atas. Jadi hanya boleh ditonton untuk kalian yang udah cukup umur. Nah, apa aja itu drakor-drakornya? Yang pasti ini adalah drakor yang terkenal ya guys, yang saya ambil. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain juga lonceng notifikasinya. Langsung aja yang pertama, ada Drakor Mistress tahun 2018 dengan 12 episode. Film ini menceritakan mengenai 4 wanita yang berusia 30-an di mana mereka terlibat dalam sebuah kasus pembunuhan. Nah, film ini sendiri banyak sekali menampilkan adegan 19 ke atas nih guys, dan menandai comebacknya artis dari Korsel yaitu Han Ga-in. Dan ini merupakan adaptasi nih guys dari serial Inggris dengan judul yang sama. Meskipun menampilkan banyak sekali adegan 19 ke atas, tapi ternyata drakor ini sukses besar di negara asalnya yaitu Korea Selatan. Kemudian berikutnya ada drakor yang sempat ngeboom banget nih dan ditayangin di salah satu stasiun televisi di Indonesia. Tapi ya karena banyak yang yang dipotong ya kalau kita tonton di TV, yaitu The World of the Married tahun 2020 dengan 16 episode. Drakor yang menceritakan mengenai perselingkuhan ini banyak sekali nih guys, menyajikan adegan 19 ke atas. Tapi ternyata drakor ini menjadikan salah satu drakor tersukses nih guys yang pernah ada dan meraup banyak sekali penonton, tidak terkecuali dari penonton-penonton di Indonesia karena ceritanya yang bagus dan juga cukup menyulut emosi kita. Next ada The Last Empress tahun 2019. Lumayan banyak nih episodenya, ada 52 episode. Drakor yang dibintangi oleh Shin Seung Ro, Jang Nara, dan Lee Il-yah ini menceritakan mengenai perselingkuhan lagi nih guys, dimana seorang artis yang menikah dengan seorang kaisar. Pernikahan mereka yang awalnya baik-baik aja ini mulai terguncang setelah munculnya pihak ketiga. Nah, ternyata nih guys, drakor ini juga menampilkan lumayan banyak adegan 19 ke atas. Jadi hanya boleh ditonton bagi kalian yang udah cukup umur. Selain itu, drakor ini juga menampilkan unsur-unsur politik yang lumayan pelik nih. Kemudian berikutnya ada Strangers from Hell tahun 2019, ada 10 episode yang merupakan adaptasi dari webtoon. Nah, dilabeli 19 ke atas. Kenapa? Bukan karena banyak mantap-mantapnya ya guys, tapi ternyata banyak sekali menyajikan adegan yang sadis karena mengusung tema horror thriller. Diceritakan mengenai seorang pria yang pindah ke sebuah asrama, tapi ternyata ia mulai menyadari nih guys, di asrama tersebut para penghuninya nih aneh. Jadi seperti mempunyai sifat-sifat yang menakutkan nih para penghuninya. Dan mulailah terjadi hal-hal yang menyeramkan di asrama tersebut. Berikutnya ada Graceful Friends tahun 2020, ada 17 episode. Drakor ini bener-bener nih guys dilabeli 19 ke atas karena menampilkan banyak adegan mantap-mantap, kemudian perkataan yang cenderung khusus bagi kalian yang udah cukup umur, kemudian juga kesadisan-kesadisan yang disajikan lumayan banyak nih guys. Jadi lengkap syaratnya untuk yang udah 19 ke atas. Menceritakan mengenai kisah pembunuhan nih yang terjadi di sebuah lingkungan dan membuat kita penasaran akhir yang akan terjadi di serial ini. Kemudian berikutnya ada The Penthouse tahun 2020. Ini terkenal banget ya guys dan benar-benar mengguncang Indonesia juga. Sudah ada 2 season alias 2 season. Drakor ini mendapatkan label 19+ karena selain menyajikan banyak adegan 19+, juga menampilkan kekerasan nih guys di lingkungan sekolah yang ditakutkan akan ditiru oleh para remaja. Jadi mendapatkan label 19+. Drakornya sendiri bercerita mengenai kehidupan kalangan atas dan persaingan mereka yang hidup di sebuah apartemen mewah nih guys. Kemudian berikutnya ada drakor My Secret Romance tahun 2017, ada 13 episode.
Dibintangi oleh Cha Jin-woo dan Lee Yo-mi, bercerita mengenai kedua insan ini di mana mereka baru aja bertemu, kemudian saling bersemangat, akhirnya jatuh cinta dan berapi-api banget nih guys. Nah, kenapa mendapatkan rating 19+? Yang pertama karena menyajikan adegan 19+, dan juga nih ciumannya ini lumayan dahsyat nih guys. Jadi benar-benar berapi-api, jadi bikin kalian baper ya. Ceritanya sendiri ringan guys, jadi kalian bisa tonton mengenai cinta anak muda, tapi yang pasti harus 19+ ya. Next ada The Greatest Marriage tahun 2014. Ini ada 16 episode. Drakor ini mendapatkan rating 19+ karena ceritanya yang cenderung berat dan banyak menuai juga adegan 19+ nih guys, dimana diceritakan mengenai kehidupan 4 pasangan yang berbeda dan juga seorang ibu tunggal yang menjadi tokoh utama, di mana masyarakat Korea ini yang masih menganut tradisi bahwa tidak menikah kemudian punya anak itu seperti aib. Nah, drakor ini juga banyak sedihnya guys, jadi siap-siap mental kalau nonton drakor yang satu ini. Kemudian berikutnya ada drakor komedi romantik yaitu Witch Romance tahun 2014, ada 16 episode. Nah, sebenarnya drakor ini cukup lucu nih guys dan tidak terlalu banyak menampilkan adegan 19+, tapi karena ada satu adegan nih di episode 2 di mana terdapat adegan yang dirasa terlalu panas nih guys, jadi hanya boleh tonton bagi kalian yang udah 19+. Diceritakan mengenai kisah romansa wanita yang udah berumur hampir 40-an dan bertemu dengan pria muda dan mereka pun saling jatuh cinta. Ini dia Witch Romance. Kemudian berikutnya ada drakor It's Okay Daddy's Love tahun 2014 dengan 16 episode. Satu lagi nih guys, drakor yang sebenarnya tidak terlalu banyak adegan 19+-nya tapi tetap mendapatkan label 19+, karena di beberapa episodenya dirasa tidak boleh ditonton oleh anak-anak. Nah, bercerita mengenai hubungan cinta antara seorang wanita dan pria, di mana si pria ini mengidap sebuah penyakit nih guys. Drakor ini cukup ringan dan lucu, jadi bisa kalian tonton juga ya guys ya. Ini dia It's Okay Daddy's Love tahun 2014. Oke, itu dia guys drakor-drakor yang mendapatkan label 19+. Jadi khusus bagi kalian yang udah cukup umur yang boleh nonton ya. Dan sekian dari saya, thank you banget udah nonton. Kalau ada kesalahan kekurangan tolong dimaafin dan ditunggu juga masukan-masukannya di kolom komentar, tentunya dengan bahasa yang sopan ya. Sampai jumpa di video saya yang lain dan bye bye.